Saya mengucapkan kepada kita semua rekan dan teman yang mengikuti ibadah salam baik dimanapun berada. Selamat sore dan malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dalam pengertian bersama Kristus. Dalam mempelai kota Bitung ini, biar sungguh-sungguh kasih bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita dihimpunkan di tempat ini, datang dan berbagai tempat denominasi gereja berbeda-beda, tapi lewat korban Kristus kasih Tuhan yang dicurahkan firman kebenaran mempersekutukan kita di tempat ini untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan sambutan baik itu dengan formasi sebutan evangelis Ince silam Yesus MAP untuk menyampaikan sambutan kepada kita. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Ada sukacitanya. Saya tahu perjalanan tidak gampang, tidak pendek, sangat panjang. Karena itu dari tempat ini saya bersama warga kota Bitung dan juga mungkin saja dengan seluruh pemerintah kota di sini dan terlebih seluruh Yayasan Taman Getsemani Global, kami mau menyampaikan selamat datang, welcome to Bitung. Selamat datang di kota Bitung, kota berkat, kota cakalang katanya, tapi sekarang kota bahari, ya. Dan kami sangat bersukacita, Bapak Ibu kekasih semua, yang terutama saya sebut dengan penuh kasih, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Henry Legontus, selamat datang. Bapak Gembala Gereja Pantekosta Tabernakel di Kristus Penebus Tentena, Diora Tonusu, dan seluruh warga Tentena atau seluruh jemaat yang sudah hadir di kota ini, bahkan sudah ada di ruangan ini. Saya menyampaikan selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian semua. Kami dari keluarga besar yang ada di kota Bitung ini sedikit terheran-heran, ya. I think that this is the divine calling, ya. Ini adalah sebuah panggilan ilahi yang mempersatukan tubuh Kristus sehingga dari berbagai tempat and place, ya. Dan satu saat Tuhan mempertemukan kami, dan saya sebut kepada Mama Nita bahwa memang benar 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah timbul di hati, didengar oleh telinga, bahkan yang ada di pikiran, dibuat Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini selain nanti akan memberkati kami sebentar dan membawa warna Tuhan besar bagi kota ini, bahkan bagi kita semua yang hadir di sini. Tapi saya juga rasa ini adalah kesatuan tubuh Kristus untuk to build the kingdom of God, membangun kerajaan Allah, apalagi kedatangannya sudah dekat, ya. Karena itu kami dari sini sangat senang, saya dan juga teman-teman yang lain, Pastor Stephanie Kansil dan juga Pendeta Jerry Kolambang yang juga dari GPT. Kami semua tergabung dalam Yayasan Taman Getsemani Global yang punya gedung ini. Dititipkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk mengolah, tapi juga dipercayakan Tuhan dipakai oleh Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Sekali lagi selamat datang, dan kami sangat bersyukur. Kami sedang menanti ketika kedatangan Tuhan yang kami tahu bahwa ada maksud Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita segera mulai dari mana kita nyanyikan pujian yang berkata, bagi Allah yang mulia. Bagi Allah
dari atas dan keluarga dengan hormat mengajarkan Bapak Pendeta asistennya langsung untuk membuka kita. Bagi Allah yang mulia, haleluya, kita naikkan yang sembah. Bagi Allah yang mulia, yang pertama di surga, bagi Allah Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Bagi Allah sujud baik puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak luar biasa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, adalah kami di tempat ini untuk mengagungkan, meninggikan satu nama Bapa yang berkuasa di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa persekutuan ibadah pada saat ini mengandung janji Tuhan, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya semua kami yang terkumpul di tempat ini, yang mengambil bagian dalam pelayanan yang luar biasa dan mulia ini, setiap kami diberkati dan diurapi oleh Tuhan, sehingga hanya pribadi Tuhan yang ditinggikan atas tempat ini. Dari permulaan sampai akhirnya, biarlah Kristus yang disembah, yang ditinggikan. Bapa Surgawi berdaulat di tempat ini, dan kuasa Roh Kudus, kuasa hikmat, pewakil, marifat daripada Tuhan bekerja secara hebat yang dalam kami. Bagi saudara-saudara kami yang dalam perjalanan tiba di tempat ini dengan selamat, dan kami mau bukan hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan itu. Ucapkan terima kasih kepada Allah yang membuka berkat dalam Tuhan dan semakin memakai. Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan pujian kita, pujian yang berkata oleh kuasa darah, oleh kuasa darah. Pujian, kebaikan selalu
percaya oleh kuasa Tuhan Yesus sudah menebus kehidupan kita. Kita yang tadinya semakin binasa lewat kata Yesus mengenai kehidupan kita, kemudian Tuhan melayakkan kita untuk bisa beribadah melayakkan sampai untuk menjadikan beliau yang sempurna, menyambut kita terus kembali ke Tuhan di alam. Mari kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian pujian yang berkata nyanyian kemenangan, dan berikutnya saya berikan kesempatan kepada solo dari yang pernah disebutkan evangelis silakan dengan judul itu kita sebutkan. Mari kita nyanyikan dengan bangkit berdiri bersama. Shalom. Sebenarnya saya sudah menyerah untuk tidak menyanyi, bukan karena saya tidak punya suara bagus. Saya lagi sakit flu berat, ya. Tetapi Mama Nita bilang sedang flu boleh menyanyi. Jadi saya paksakan untuk menyanyi. Satu hal tujuan nyanyi ini adalah supaya Tuhan dimuliakan. Lagu yang saya bawakan ini adalah dari sebuah kesukaan Michael Crichton yang terambil dari Mazmur 31 ayat 20. Bunyinya begini, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang Tuhan simpan bagi orang yang takut akan Tuhan, dan yang Tuhan lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi the goodness of God tidak for all people, tapi untuk orang-orang waiting for the second coming of God, sedang nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi takut akan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I'll take your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful.
berkat bagi kita semua. Oke Tuhan, mari kita akan menghentikan dunia kita pada nyanyian yang berkata lebih dari pemenang. Nanti sampai kornya segera kesempatan kepada Ibu Jenny Gahawan memberi sekian bagi kita semua. Mari kita mendengarkan. Hallelujah.
mujizat secara jasmani, terutama mujizat secara rohani, yakni pembaharuan hidup dari manusia daging dengan segala kekurangan kelemahan menjadi manusia rohani yang akan dihantar menjadi sama mulia seperti Engkau Tuhan, gereja yang disempurnakan. Itu sebabnya kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan pribadi-Mu. Kami boleh mengalami kekuatan ibadah, itulah kekuatan firman-Mu Tuhan, dan kuasa salib untuk menyucikan kami, untuk mengubahkan kehidupan kami sampai kami sama mulia seperti Engkau kembali pada ciptaan yang semula, yang segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di kota Bitung ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul dengan seluruh umat-Mu yang ada di sini untuk kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, Imam Besar Agung kami yang membukakan rahasia firman bagi kami semua. Urapilah kami, urapi hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, benar dan murni sesuai kehendak dan kasih sayang-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan, dan urapi seluruh umat-Mu. Kami boleh bersama-sama boleh menikmati jamahan tangan Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Pekerjaan iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi kami saat kami akan dengarkan firman, roh jahat, roh najisnya kami bersaat ditolak usir dia dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebesaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seluruh umat Tuhan yang boleh ada, baik jemaat gembala dan jemaat di tempat ini, gereja Sungai Yordan, juga bersama dengan persekutuan doa ya Ibu ya, doa Taman Getsemani di sini, bersama Ibu yang sudah menyambut kami. Bersama istri saya menyampaikan kepada kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tadi Bapak Pendeta Stanley Aksil mohon pamit karena beliau ada pertemuan dengan wali kota jam 7 ini, jadi mohon pamit tidak bisa mengikuti ibadah sampai selesai. Namun saya bersyukur kalau berterima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh jemaat yang bersedia menerima kami pada malam hari ini dalam pelayanan yang ada. Juga kepada saya sebut dengan hormat Ibu Rince Silano yang sudah membuka hati terutama dan menyediakan tempat ini, gedung ini untuk kami bisa pakai dalam beribadah melayani Tuhan. Nah, sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal saya perkenalkan nama saya Pendeta Andri Otniel Legontu dari kota kecil di Tentena, Sulawesi Tengah, kota pariwisata. Ya, kalau Bapak Ibu berkesempatan bisa ke Tentena melihat Danau Poso ya, atau mungkin sudah terlalu sering melihat Danau Tondano ya, sekali-sekali lihat Danau Poso ya. Juga ada air terjun di sana ya, tempat kami di daerah situ. Puji bagi nama Tuhan. Juga terima kasih kepada Om Jerry Lambat bersama Ibu ya, boleh ada bersama-sama dengan kami. Saya kaget tuh ada Om Jerry ya. Saya pikir ya, ini undangan ini tadinya ya, saya ceritakan saja bagaimana kronologisnya kok bisa kami datang di Kota Bitung ini melayani di sini. Tadinya permintaan dari Ibu Anne Tikwal ya, beliau sudah berkali-kali, sudah berapa tahun mengikuti ibadah di
secara virtual di Tentena sejak pelayanan almarhum Bapak saya, Bapak Pendeta Bernard Legontu. Kemudian waktu beliau mendengar kami mau datang mengikuti ibadah persekutuan tubuh Kristus di kota Manado, beliau berkata, boleh tidak kalau kami dikunjungi? Ya, saya mengatakan ya saya siap untuk mengunjungi di Tondano, mengunjungi di sana. Ternyata tiba-tiba saya dengar kabar, ya beliau menghubungi mungkin Ibu Iin, ya, dan akhirnya singkat cerita, ya disinilah akan diadakan ibadah itu. Tadinya ibadah rumah tangga perkunjungan. Tapi setelah saya ditelepon lagi, minta tema. Loh, ibadah rumah tangga biasanya kalau ibadah rumah tangga kami tidak pakai tema. Kok minta tema, minta undangan resmi. Nah, saya kaget juga. Kok ada tema, ada undangan resmi. Lalu dikatakan tempatnya di Bitung, di gedung rumah doa ya Bu ya, Taman Getsemani di sini. Nah, lalu singkat cerita minta tema semuanya, dan saya berteleponan dengan Bapak Pendeta Stanley Kansil. Beliau juga dengan welcome, menerima, siap untuk menerima kami di sini. Ya, saya dalam hati berarti ini ada sesuatu maksud Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Ada pesan dari Tuhan yang mau disampaikan kepada umat Tuhan yang ada di sini dan sekitarnya, Bitung dan sekitarnya. Ya, waktu dengar beliau Ibu Iin sama Pendeta Stanley Kansil sudah bersedia menerima, ya saya tinggal bergumul kepada Tuhan. Sudah diminta tema, kalau bisa segera temanya Pak Gembala. Ya, Ibu Ana telepon supaya bisa segera. Ya, saya bergumul berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sudah berikan tema dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Ya, itu tema kita pada malam hari ini. Biarlah kita mau membuka hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita sekalian. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14. Saya akan dibacakan oleh saudara pendeta pembantu Yosia Anda. Silakan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, ini tema kita. Korban Kristus yang melayakkan kita bisa beribadah melayani Tuhan. Jadi harga ibadah kita itu seharga korban Kristus, sangat mahal. Ya. Yang seringkali orang Kristen terlalu menggampangkan ibadah, padahal itu harganya seharga korban Kristus Yesus di kayu salib. Ya. Sebenarnya kita khususnya kita non Israel. Ya, saya tidak bicara politik ya, kita bangsa kafir, nah, disebut bangsa Gowi, bangsa kafir. Kita ini tidak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali. Tidak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, kita ini bangsa kafir, bangsa di luar Israel, digambarkan seperti keledai. Keledai yang lahir hanya untuk dipatahkan batang lehernya. Lahir hanya untuk dipatahkan batang lehernya. Artinya apa? Kita ini bangsa kafir adalah bangsa yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan sebagai kepala. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan sebagai kepala. Jadi segala pencapaian kita yang hebat di dunia ini
adalah sia-sia. Karena tanpa Yesus tidak ada hubungan dengan Tuhan sebagai kepala. Tadi dikatakan kamu telah ditebus dari perbuatan yang sia-sia. Semuanya sia-sia. Sekolah setingginya, punya kedudukan, punya kekayaan dan lain-lain, tetapi semua itu adalah sia-sia karena kita tidak ada hubungan dengan Tuhan sebagai kepala. Tetapi dalam Keluaran 13 ayat 13 ada seekor anak domba yang rela disembelih. Itulah menunjukkan pribadi Yesus, anak domba Allah yang rela mati di kayu salib supaya kita, bangsa kafir khususnya, bangsa yang jauh, yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan dan dilayakkan untuk beribadah melayani Tuhan. Amin. Itu oleh korban Kristus Yesus di kayu salib. Kita baca dulu Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Ini keadaan bangsa kafir, bangsa di luar Israel. Ya, bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Kita bangsa kafir di luar Israel. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ya, dulu kita bukan orang Yahudi secara daging, kita bukan orang Yahudi secara daging. Terus yang disebut orang-orang tak bersunat, orang tidak bersunat, ya, oleh mereka yang menamakan diri ya, sunat, yaitu sunat lahiriah terus jangan oleh tanpa manusia. ya 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak masuk kewargaan Israel, ya, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang ya, dijanjikan, terutama janji hidup kekal. Kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan itu. Terus tanpa pengharapan dan tanpa Allah. ya, tanpa Allah di dalam dunia, tanpa Allah di dalam putus hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Nenek moyang kita dulu sebelum mengenal Yesus, sebelum Injil masuk, saya tidak tahu kalau di ini Bitung apa Minahasa ya. Ya, sudah berapa tahun Injil masuk? Kami di Tanah Poso 100 tahun lebih. Nenek moyang dulu menyembah bukan Tuhan, menyembah pohon, menyembah apa saja yang berbau-bau mistik itu, yang kelihatan hebat, tidak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali. Nasibnya tadi Keluaran 13 ayat 13 lahir hanya untuk dipatahkan batang leher. Tapi kita bersyukur ada Yesus anak domba Allah rela tersembelih, rela mati di kayu salib supaya kita boleh hidup tidak binasa, dan kita hidup ini untuk apa? Kita pakai untuk beribadah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Untuk ibadah kita bangsa kafir, Tuhan begitu memperjuangkannya. Dia begitu memperjuangkan. Dulu untuk ibadah bangsa Israel di Mesir berapa tahun? 400 tahun mereka dijajah di situ. Tidak bisa beribadah sama sekali kepada Allah yang hidup. Allah perjuangkan ibadah mereka dengan menghukum Mesir dengan 10 tulah. Akhirnya bangsa Israel bisa bebas, mereka bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Untuk kita bangsa kafir, non Israel, non Yahudi, Tuhan memperjuangkan ibadah kita lewat apa? Yesus anaknya yang tunggal rela dihukum, rela mati di kayu salib supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan. Sebab itu kita perjuangkan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Perjuangkan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Kami untuk datang ke kota Manado, datang ke Bitung, ya cukup melelahkan. Perjalanannya luar biasa. Ya, dulu tahun 2018 awal ada pelayanan di Tondano. Itu naik bus 30 jam lumayan. Ini kemarin 30 lebih. Ya. Lumayan betul. Saya pas duduk di muka, saya lihat kok sopirnya ini larinya cuma 40-60. Rasanya saya mau injak gitu gas supaya cepat sedikit. Ya, tapi ya itu mungkin karena dia
pikir bahwa orang-orang tua. Jadi pelan-pelan, begitu pelan, tambah lagi banyak singgah-singgahnya, sangat melelahkan. Juga, tapi tidak sebanding dengan korban Kristus. Kamu pasti capek, cuma capek fisik, bisa istirahat, pulih kembali. Yesus mati di kayu salib. Dia mati dengan 4 luka utama, 2 di tangan, 2 di kaki, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi untuk kita, khusus kita bangsa kafir, luka di lambungnya, luka yang terbesar. Dia sudah mati, tapi masih rela menerima luka di lambung, luka yang kelima di lambung. Untuk kita bisa beribadah, melayani Tuhan. Kalau Tuhan begitu memperjuangkan ibadah kita, maka kita harus lebih berjuang lagi untuk beribadah, melayani Tuhan. Amin. Berjuang, beribadah, melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari dibaca 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Kita perjuangkan ibadah kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Latihan pada liter batas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala Ya. hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang berjerih payah. Tadi mau ke sini dari namanya masih buta dengan kota Manado. Cuma untung nama separuh Manado. Ya. Mama marga robot, ya, manusia besi, ya. Marga robot, robot tanor. Jadi masih karena kaitan keluarga itu masih Nambo, itu masih keluarga robot tanor. Nah, tapi saya baru pertama kali ke kota Manado, baru pertama kali. Bitung ini yang kedua kali. Yang pertama lalu cuma injak Bitung di pelabuhan karena naik kapal mau ke Papua. Jadi mampir di pelabuhan, ya cuma itu lihat, oh ini Bitung, oh kota Cakalang katanya, oh ini Bitung. Coba injak pelabuhan. Nah sekarang datang. Nah tadi sopir kami tiba-tiba telepon, minta maaf, tiba-tiba datang minta maaf tidak bisa ngantar karena kalau pulang malam matanya sudah tidak awas lagi dan sakit perutnya. Pak Gembala saya kasih kunci saja. Pak Gembala buta-buta ini ya, mau bagaimana, mau datang ke sini tidak tahu jalan. Nah, ada jemaat yang ngantar. Nah, cari di Google Map tol Manado itu, ternyata dibawa putar orang. Ya kok sampai jauh ini, kenapa belum sampai di tol? Nah, kalau gitu cari saja rumah doa Getsemani, Taman Getsemani, cari situ. Tinggal 18 menit, ngapain jalan tol? Sudah, dia ikut jalan, untung tidak macet. Nah, itu dikasih putar sama Google. Nah, ternyata kecanggihan teknologi masih belum presisi juga. Ya. Jadi akhirnya ya lewat jalan biasa, lewat jalur biasa. Untung tidak macet. Saya lihat jam, Tuhan tolong. Sudah jam 5 lebih tolong ya. Yang menerima tamunya sudah gelisah. Kapan datang ini Pak Gembala? Puji Tuhan boleh tiba dengan selamat dan disambut dengan hangat. Terima kasih Ibu, terima kasih seluruh umat Tuhan yang ada di sini. Puji Tuhan, ayo kita perjuangkan ibadah pelayanan kita. Tetapi ingat, sesudah kita perjuangkan ibadah itu masih diukur oleh Tuhan. Ibadah kita masih diukur oleh Tuhan. Artinya ibadah kita harus sesuai selera Tuhan. Tidak boleh tidak sesuai selera Tuhan. Tidak berkenan. Kalau tidak sesuai selera Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, ibadahnya ditolak. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ada orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Kami mengadakan mujizat demi namamu. Banyak mujizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Bukan cuma tidak kenal, tidak pernah kenal kamu. Betapa sangat miris. Sudah beribadah, Tuhan, saya sudah ke Bitung, Tuhan. Ya. Tadi yang bersaksi bukan cuma sakit kata, sokudis, waduh lama. Ya saya rasa juga Tuhan sudah ke Bitung demi namamu. Tuhan bilang,
Tanya Anda kenal ya? Aduh, bagaimana? Nah, jadi ibadah kita harus diperjuangkan, harus sesuai selera Tuhan, harus sesuai ukurannya Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1. Ibadah itu diukur. Orang yang beribadah diukur oleh Tuhan. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Ya. seperti tongkat pengukur Ya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, ukur bait suci, dan mezbah mezbah itu doa diukur. dan mereka yang Mereka yang beribadah, kita yang beribadah diukur oleh Tuhan. Pertanyaannya, kita yang datang pada malam hari ini, saya datang jauh-jauh, kita semua yang datang bersama rombongan jemaat, Tuhan percayakan ya, ada yang mobil kecil, kami satu bus 36 orang tambah mobil-mobil kecil. Apakah ibadah kita diukur sudah masuk ukuran Tuhan? Tidak. Sia-sia kalau orang datang ke Bitung kok nyanda masuk ukuran. Aduh, begitu bukakan pintu, aku tidak pernah kenal kamu. Waduh, apa kalau orang bilang dodo kasihan jo dodo, karena tidak masuk ukuran. Ini yang kita perjuangkan. Jadi ada ibadah yang sesuai selera Tuhan, masuk ukuran Tuhan. Ada ibadah yang tidak sesuai selera Tuhan, yang tidak masuk ukuran Tuhan. Pertanyaannya, kita berada pada posisi yang mana? Ibadah yang masuk ukuran Tuhan atau yang tidak? Kita akan lihat nubuatannya. Kita belajar nubuatannya dalam Alkitab. Ibadahnya Yakub, kita belajar dari Yakub jauh ribuan tahun yang lalu. Kita pelajari ada ibadah yang masuk ukuran Tuhan, ada yang tidak masuk ukuran Tuhan. Yakub gambaran Allah Roh Kudus, Abraham gambaran Allah Bapa, Ishak gambaran anak Allah, Yakub gambaran Allah Roh Kudus. Kita sekarang berada di zaman Allah Roh Kudus, di penghujung zaman Allah Roh Kudus. Mau diukur ibadah kita sesuai selera Tuhan atau tidak? Kita belajar dari Yakub. 2 kali dia mendirikan mezbah. Ini menunjukkan 2 macam ibadah. Mezbah yang pertama dia dirikan, sesudah dia dirikan terjadi hal-hal yang sangat memprihatinkan. Itu menunjukkan ibadah yang tidak sesuai selera Tuhan. Kemudian dia mendirikan mezbah yang kedua kali dia mendirikan mezbah. Pada saat itu namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Mari kita akan lihat contoh ini. Kita belajar dari kitab Kejadian. Ibadah yang pertama dalam Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Kejadian 33 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dalam perjalanannya daripada Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Ke Sikem, ya, terus Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. ini pertama kali Yakub mendirikan mezbah. Seharusnya kalau dengan mendirikan mezbah, dengan beribadah, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi dia. Tetapi begitu selesai ayat itu, masuk pasal yang ke-34, terjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Permisi, anaknya Yakub digagahi. Padahal habis mendirikan mezbah. Kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan, saya sudah beribadah, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, Tuhan, saya sudah mengadakan mujizat, saya bernubuat demi nama-Mu. Kenapa terjadi seperti ini, Tuhan? Anakku jatuh dalam dosa, keluargaku hancur, ekonomiku terpuruk. Seperti yang dialami oleh Yakub. Habis mendirikan mezbah, tidak lama kemudian Dina anaknya dirusak oleh Sikem. Kadang-kadang kita protes,
Padahal Tuhan telusuri, Tuhan tunjuk, ibadahmu belum mencapai ukuranku, makanya terjadi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Yakub di sini? Ya, dia mendirikan mezbah di Sikem, tetapi ada yang dia amalkan. Dia mendirikan mezbah, tetapi dia tidak membersihkan dirinya lebih dulu. Dia tidak mentahirkan dirinya lebih dahulu. Artinya apa? Ini adalah permisi ibadah tanpa penyucian. Ibadah yang digelar tetapi tanpa penyucian, tidak sesuai selera Tuhan. Kita beribadah tapi tidak ada penyucian di dalamnya. Yang datang pamabuk, pulang tanpa pamabuk. Yang datang habis tinju dia punya istri, pulang dia tendang dia punya istri. Tidak terjadi penyucian. Termasuk hamba Tuhannya sendiri yang menggelar ibadah persekutuan, yang menggelar kebaktian. Nah, ini dikoreksi oleh Tuhan. Masing-masing kita beribadah, kita masuk ibadah, di dalamnya ada penyucian atau tidak. Penyucian itu dilakukan, dikerjakan oleh firman yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah bersih, sudah suci karena Firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang dikatakan oleh Yesus. Apa wujudnya sekarang? Ayat dalam Alkitab, Bapak Ibu, kita yakin semua adalah perkataan Yesus. Amin. Perkataan Yesus. Setuju ya? Perkataan Yesus diterangkan dengan ayat lagi dalam Alkitab. Perkataan Yesus sampai ayat yang terakhir, perkataan Yesus. Ini yang menyucikan, firman yang dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Ayat dalam Alkitab menerangkan ayat yang lainnya di dalam Alkitab. Ini yang bisa menyucikan, yang sanggup menyucikan kehidupan kita sekarang. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Tuhan. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, begitu dia lihat ada kitab yang termeterai, dia menangis dengan amat sedih karena tidak ada yang bisa membuka meterainya. Lalu malaikat berkata, jangan engkau menangis, singa dari suku Yehuda, anak domba Allah yang tersembelih, telah membukakan rahasia firman itu. Oleh korban Kristus ada pembukaan rahasia firman bagi kita. Amin. Nah, kalau orang Kristen tidak suka dengar firman, bagaimana mau disucikan? Kalau dalam ibadah kita tidak tampilkan firman, bagaimana kita mau disucikan? Kita butuh firman. Saya orang yang berdosa, hanya firman yang bisa menyucikan. Saya anaknya pendeta. Om Jerry kenal papa saya. Saya anaknya pendeta. Tetapi perbuatan saya jauh dari kata suci. Nanti saya bertobat, sudah lulus SMA, saya merantau di Kota Malang, Jawa Timur. Disitulah saya bertobat. Padahal di Tentena saya pemain musik, saya pembaca seperti dia, membantu papa membaca Alkitab dalam kalau beliau khotbah. Tetapi saya terikat dengan banyak dosa. Dosa makan minum sudah lakukan, merokok, mabuk, minuman keras, ya, sempat juga mengkonsumsi ganja. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya. Waktu itu saya pas sampai di Malang, saya dengar firman. Kenapa setiap saya dengar firman, firman itu selalu kepada saya, menunjuk dosa saya. Nah, saya punya pikiran yang negatif. Papa ini lapor kelakuan saya sama Pak Gembala di sini. Makanya setiap firman saya terus ditembak. Seakan-akan pandangan saya, pikiran saya terus ditembak oleh pendeta, oleh gembala. Saya sampai menggerutu. Saya ini, Papa ini lapor-lapor kelakuan saya. Padahal tidak ada. Karena Tuhan sayang sama saya, firman datang. Waktu itu saya sudah tidak bisa
mengeraskan hati lagi untuk bertobat, mengaku dosa saya sudah tidak tahan lagi, saatnya selesaikan semuanya. Waktu firman datang tentang Ofni Pinehas, dan Bapak Gembala saya mengatakan, kalau anak hamba Tuhan mendukung pelayanan orang tuanya, berkatnya double. Tapi kalau menjadi sandungan bagi pelayanan orang tuanya, kutuknya double. Saya minta ampun, saya ketakutan, saya minta ampun sama Tuhan. Waktu itu belum zaman seperti sekarang, canggih, ada HP, bisa hubungi kapan saja, telepon bisa. Waktu itu masih zaman wartel ya, atau telepon tunggu. Jadi pergi di wartel telepon, berdebar-debar. Saya takut kalau saya mengaku nanti orang tua saya akan memarahi saya akan banyak pikiran-pikiran yang muncul, ketakutan yang muncul. Akhirnya saya memberanikan, saya telepon, saya minta ampun. Ini semua yang saya buat, ini semua yang saya lakukan. Satu kalimat saja Papa ucapkan kepada saya, firman so sampai sama anak-anakku, mari orang berdoa. Saya kira saya mau dimarahi, memang anak-anak yang tidak, ternyata tidak. Firman so sampai sama anak, mari orang berdoa. Wah, langsung legaplok, lepas. Mulai saat itu saya tidak mau jama lagi rokok, saya tidak mau jama minuman keras, tidak mau. Lepas, mengalami kelepasan. Puji bagi nama Tuhan. Hanya firman yang bisa menyucikan. Kekuatan firman tergantung dari kita mau buka hati atau tidak. Kalau kita buka hati, Tuhan menjamah dengan firman-Nya, kita disucikan. Tapi kalau kita tutup pintu hati kita seperti Yudas Iskariot, tidak terjadi penyucian. Yudas saat-saat terakhir masih diberikan kesempatan. Yesus berkata, siapa yang mencelupkan tangan bersama-sama dengan aku dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Alangkah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Perkataan yang keras dari Yesus, teguran yang keras dari Yesus. Tapi Yudas berkata, bukan aku ya Rabi, bukan aku ya Rabi. Kadangkala orang Kristen bersikap seperti itu, masih beriman. Tapi aku dengar firman, bukan saya. Malah kore DP istri itu untuk ngana itu. Istri aku tidak untuk papa itu. Pulang baku cubi. Itu seperti itu. Bukan saya. Makan lebih ekstrim lagi. Pendeta itu, sodia itu. Nah, inilah ibadah tanpa penyucian. Apa akibatnya? Nah, kita lihat yang pertama, akibat yang pertama, kalau ibadah itu tanpa penyucian. Kejadian 34 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Baca saja ayat 2 dan 3. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Ya, ini akibat pertama. Permisi, mohon maaf. Terjadi pemerkosaan. Terjadi di sana. Artinya ada kenajisan di dalam gereja. Seharusnya gereja kita berkumpul beribadah untuk kita disucikan, malah di situ terjadi kenajisan. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Di sini yang melakukan adalah Sikem. Sikem, arti kata Sikem, arti nama Sikem adalah tulang punggung, bahu. Sikem bahu, lebih tepatnya bahu. Sikem itu artinya bahu. Bicara bahu menunjukkan tanggung jawab. Siapa yang menjadi pelaku? Justru orang-orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan kebaktian. Itulah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu justru jadi pelaku. Terjadi kenajisan di dalam gereja. Dulu ada pengerja di tempat almarhum papa. Beliau cerita seperti itu terjadi. Gembala bersama jemaat. Ini karena dalam ibadah tidak terjadi penyucian, sehingga terjadilah hal-hal yang demikian. Tuhan tolong kita.
Kemudian akibat yang kedua, ayat 8 dan 9. Kejadian pasal yang ke-34 tadi, ayat 8 dan 9. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikam mengaku mengingini anakmu, Ya. kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita ambil mengambil. Kita ambil mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Ya, ini yang kedua, terjadi ambil mengambil, artinya terjadi perkawinan campur. Terjadi perkawinan campur. Baik secara jasmani. Oh, ini sekarang viral. Kalau tidak satu keyakinan menikah itu viral malah. Hebat malah dianggap. Luar biasa. Apalagi kalau bertahan bertahun-tahun, yang satu tetap di keyakinannya sebagai Kristen, yang satu keyakinan yang lain. Oh, ini diacungi jempol. Padahal 2 Korintus pasal 6 ayat 14, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tuhan tidak mau kalau kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tapi sekarang malah viral di gereja. Perkawinan campur. Tidak satu keyakinan. Boleh. Waktu saya baku telepon dengan pendeta Stanley Kansil, lalu saya katakan kepada beliau, Pak, saya datang bukan untuk membawa nama organisasi. Saya datang bukan membawa nama organisasi, tapi saya membawa tubuh Kristus, rencana Allah untuk tubuh Kristus. Sebab di surga tidak ada surga untuk organisasi A, surga untuk organisasi B, tapi yang di surga tubuh Kristus. Saya katakan demikian, karena seringkali perbedaan organisasi itu jadi tembok pemisah, sehingga tidak bisa menyatu tubuh Kristus. Tapi kalau pernikahan boleh. Heran, yang tidak satu keyakinan bisa. Tapi kalau ibadah antar denominasi, alergi. Nah, inilah yang heran. Istilah anak muda sekarang membagongkan, membingungkan. Nah, ini yang terjadi dalam gereja. Mohon maaf ya. Kemudian yang secara rohani lebih hebat, secara jasmani sudah terjadi perkawinan campur. Secara rohani lebih hebat, dalam gereja menganut ajaran campur. Ini boleh, itu boleh, ini boleh. Dianut semua ajaran campur. Padahal Allah mengatakan dalam Imamat 19 ayat 19, ladang Allah hanya boleh ditaburi satu jenis benih. Siapa ladang Allah? 1 Korintus 3 ayat 16, ladang Allah itulah kita. Ayat 9, kita adalah ladang Allah. Kita adalah ladang Allah. Ya, kita ini ladang Allah yang harus ditaburi dengan satu jenis benih. Satu jenis benih apa? Firman Tuhan, firman yang benar, ajaran yang sehat. Puji Tuhan, ini yang terjadi dalam gereja. Kemudian yang ketiga, lebih meningkat lagi yang terjadi dalam gereja akibat ibadah tidak sesuai selera Tuhan. Ayat 13 sampai ayat 19. Baca saja ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikam dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikam telah mencemari Dina adik mereka. Ya, dan singkat cerita akhirnya mereka berkata, ayo setiap orang di Sikem harus disunat. Begitu mereka disunat, sementara dalam kesakitan mereka datang membunuh semua laki-laki yang ada di situ. Nah, yang ketiga ada roh tipu muslihat. Roh tipu muslihat di dalam gereja. Apa itu? Contohnya bagaimana? Roh tipu muslihat dalam gereja menggunakan firman untuk mencapai kepentingan sendiri. Menggunakan firman untuk mencapai kepentingan untuk mendapat keuntungan jasmani. Misal, mau ke kota Manado ini, mari kita bedompet soposo. Potong nanti hari Minggu khotbah korban. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus berkorban. Saya percaya
Saya belum bisa beli tiket ke Kota Madu, tapi saya yakin dengan firman Tuhan ini nanti sebentar ada tiket untuk saya ke Manado. Jemaat saudara, kasihan Pak Pendeta. Dia punya dompet kosong. Tidak ada DP doi yang mau beli tiket. Belum selesai ibadah, baru turun dari mimbar sudah datang masalah. Nanti dibuka pintu gereja, sudah lebih banyak lagi masalah. Pak Pendeta, uang gula-gula. Pak Pendeta, uang gula-gula. Semua uang gula-gula habis giginya Pendeta. Itu menggunakan firman untuk keuntungan jasmani. Banyak kali seperti itu. Makanya tidak heran, saya tidak malu ya. Saya tidak heran kalau orang mengatakan, banyak orang di luar sana mengatakan, mohon maaf, permisi, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Pendeta itu pengemis berdasi. Ya karena begitu. Menggunakan firman untuk keuntungan jasmani. 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah dan di hadapannya. Apalagi kalau sudah ditekankan orang tikir tidak masuk surga. Oh, so tamat aku jemaat. Nyanda masuk surga tuh orang. Nah, ini Tuhan tolong kita, semoga kita bisa mengerti. Terakhir, yang keempat, ini ibadah tanpa penyucian. Ayat 25 sampai 26. Ayat 25 sampai 26. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Levi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu yang tidak takut-takut serta membunuh setiap orang. Terus juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Nah, ini ada pembunuhan. 1 Yohanes mengatakan pembunuhan itu kebencian. Ada roh kebencian. Roh kebencian. Pendeta benci pendeta, gembala benci jemaat, jemaat benci gembala, jemaat dengan jemaat saling benci. Pokoknya saya tidak mau ke gereja. Pak Gembala datang. Kenapa tante? Kenapa om tidak beribadah? Pokoknya kalau masih ada dia di gereja, kita tidak mau datang. Siapa? Itu yang om so tahu leh katanya lagi. Pokoknya kalau ada dia di gereja, kita tidak mau datang. Terakhir om jawab, kalau dia masuk di surga kan, kita tidak mau masuk surga. Nah, ini ada kebencian. Sampai benci tanpa alasan. Tidak ada salahnya dibenci. Sampai benci tanpa alasan. Saya mengalami seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika baru membuka pelayanan di satu desa, saya heran dengan orang itu. Kalau dia pas berangkat, ini misalkan di gereja, lalu kami sementara ibadah, dia berangkat ke arah sana, dia pasti menoleh ke sawah. Dia tidak mau lihat sini atau mul. Tidak usahlah lihat gerejanya kami, lihatlah jalan supaya jangan masuk gol. Pokoknya setiap kalau balik pulang, orang masih ibadah. Dalam hatiku, untungnya anda masuk gol ini om. Nah itulah kebencian tanpa. Saya tidak bikin apa-apa sama dia, tidak sakiti dia, tapi tidak tahu kenapa seperti itu. Nah ini banyak terjadi seperti itu. Nah, Tuhan tolong kita, biarlah firman Tuhan menyucikan kehidupan kita. Akibatnya ayat 30, ayat 30. Ya, kalau 4 hal ini ada, maka ayat 30. Ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Levi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan nama. Ya, membusukkan nama. Terus kepada penduduk negeri, ya, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Ya. Kalau kita ini hanya sedikit jumlahnya, dan seterusnya. Membusukkan nama Yakub. Tadi saya katakan Yakub gambaran Allah Roh Kudus. Membusukkan nama yang artinya mendugakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus sampai menghujat Roh Kudus. Mungkin dia waktu penyembahan masih berbahasa roh, tetapi siapa yang tahu? Sudah bukan merpati yang ada di situ. Permisi,
kotoran merpati yang ada di sana. Bagaimana bisa kita mau berbahasa roh? Roh Kudus itu kan barang merpati, digambarkan dengan merpati. Merpati itu tidak ada empedu, tidak ada kepahitan. Masa berbahasa roh kalau benci-benci orang? Sikriku si wala-wala, dia itu kurang ajar. Sikriku si wala, tidak mungkin. Tidak mungkin sama. Nah inilah ada dalam gereja tanpa disadari kita menyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Ternyata Tuhan di surga ngelihat kamu mendukakan Roh Kudus, kamu memadamkan Roh Kudus, kamu menghujat Roh Kudus. Ada kenajisan di dalam, ada tipu muslihat, ada perkawinan campur, ada kebencian. Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa. Lalu bagaimana ibadah yang sesuai ukurannya Tuhan? Rasanya tidak tuntas ya kalau baru ibadah yang tidak sesuai ukuran. Yang ibadah yang sesuai ukurannya Tuhan, ibadah yang sesuai ukurannya Tuhan. Bagaimana? Kita lihat Kejadian 35. Ini ibadah yang sesuai ukurannya Tuhan. Yakub kembali mendirikan mezbah, tetapi dia tidak lupa untuk membersihkan dirinya. Silakan. Ayat 1 mulai. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Iya, ini ibadah yang sesuai selera Tuhan. Yakub mendirikan mezbah di Betel. Sebelum dia mendirikan mezbah, dia membersihkan dirinya. Dia perintahkan seluruh keluarganya untuk membersihkan diri. Nah, inilah ibadah yang disertai dengan penyucian. Ibadah yang disertai dengan penyucian. Apa tandanya? Ibadah yang saya kerjakan sekarang, yang saya ikuti sekarang adalah ibadah yang disertai penyucian atau tidak? Baca di ayat yang kita baca kembali ayat yang ke 8, ayat yang ke 7, 6 dan 7. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ya. Didirikan dalam mezbah di situ. Dirikan mezbah di situ. Dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ya, Yakub mendirikan mezbah di suatu tempat yang dia sebut El Betel. El Betel. El itu Elohim, Bet itu rumah. Elohim atau Allah, Bet itu rumah. Kemudian El, Bet, El, berarti L-nya 2. El, Elohim, Allah, Bet, rumah. El yang berikut juga Elohim, Allah. Berarti ini adalah rumah dalam naungan Allah. Ibadah dalam naungan Allah. L-nya 2 kali. El, Elohim. El yang kedua juga Elohim, Allah. Wujud Allah di dalam gereja adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. L-nya 2. Allah itu firman. L-nya 2 berarti firman yang double porsi. Firman yang double porsi, firman yang ganda. Firman double porsi. Bukan firman yang hanya sekedar mari kita membaca selesai. Firman yang double porsi. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, kalau tinggi pengucapan, kira-kira kalau pas tinggi pengucapan cuma mau ambil 1 piring, apa yang panik gitu. Oh, tikus. Oh, semua kaki amba di situ, tinggal kaki meja yang tidak ada.
Habis makan, bertanya lagi, oh ada kantongan. Kita ke perjalanan masih jauh, mumpung juga masih nggak di Tondano, mau ke Manado. Tondano ya kemarin ya. Ada bungkus agama kita. Kita lihat jemaat coba posting. Kawai pengucapan mana? Masih cuma satu piring. Tadi yang main bass, berapa piring ada? Bass waktu main bass paduan suara tadi. Kita tidak percaya kalau dia cuma satu piring. Mana itu? Baru lebih mana dia? Pasti naik 2, naik 3. Tapi kalau firman Tuhan, sota lalu langgang. Dari pendeta suka ketakutan kalau kasih mata ngelotok dari bawah, apalagi kalau di sini bagi kipas-kipas kan panas, bukan bago disuruh soleh. Nah inilah gereja mau disucikan tapi kok tidak mau firman yang melimpah. Orang Bitung suka firman yang melimpah, amin. Cuma sedikit ya kita dengar. Itulah yang sanggup menyucikan kita. Firman yang melimpah, firman ajaran yang sehat. Kalau dalam bahasa Alkitab Ibrani 5 ayat 11-12, makanan keras ini yang mendewasakan rohani. Mendewasakan orang yang dewasa rohani tahu membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kita rindu, kita disucikan. Yesus sudah mau datang. Apakah kita siap menyambut Dia? Sudahkah kita siap menyambut kedatangan Yesus? Sementara suaranya kita tidak mau dengar, lalu kita bilang saya siap menyambut Yesus. Ayo biar kita bergairah untuk mendengar suaranya Yesus, suara firman Tuhan. Biar kita disucikan dari segala kecemaran. Puji bagi nama Tuhan. Salah satu yang disucikan, kalau mau diterangkan panjang, salah satu yang mau disucikan, sebab ini sudah menjadi berhala di dalam gereja. Ayat yang kedua, Kejadian 35 ayat yang kedua. Lalu berkata Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ya, tahirkanlah dirimu terus dan tukarlah pakaian. Ya, yang salah satunya jauhkan dewa-dewa asing, singkirkan dewa-dewa asing. Itulah berhala. Berhala kita singkirkan. Oh, saya sudah tidak menyembah berhala. Saya orang Kristen sejak dalam kandungan. Ada berhala yang seringkali kita junjung di dalam hati kita. Apa itu? Berhala yang pertama namanya keras hati. Keras hati. Biar firman sudah menegur, bahkan sudah datang hajar. Mohon maaf, tadi saya kutip kesaksian. Sudah dihajar masih disembuh. Nah itu sama, saya juga begitu. Keras hati. Keras hatinya saya waktu dipanggil jadi hamba Tuhan. Saya tidak bisa tidur semalam. Malam-malam ada suara berkata, baca 1 Korintus 1 ayat 18. Saya buka. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Gelisah, saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Paginya waktu sarapan saya tanya sama gembala, Om, apa maksudnya ini? Saya tadi malam ada suara berkata baca 1 Korintus 1 ayat 18, bunyinya ini. Om gembala menjawab sambil ketawa-ketawa, kamu menolak salib jadi hamba Tuhan. Kamu menolak salib jadi hamba Tuhan. Tetap terasa. Saya telepon bapak saya, almarhum. Beliau katakan, ngana tolak salib jadi hamba Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan, 2 saksi mensahkan 1 perkara. 2 hamba Tuhan mengatakan bahwa saya harus jadi hamba Tuhan. Tapi saya lari, saya tidak mau, saya lari. Waktu itu tahun 2007 ada KKR di tempat penggembalaan.
di Malang, saya masih di Malang. Sebelum KKR saya diperintahkan ikut dengan pengerja bawa tabung gas ke rumah mamanya Gembala. Saya pangku tabung gas, nggak tahu kenapa jalannya biasa-biasa, tiba-tiba jatuh. Saya terguling-guling di tabung gas yang apa 12 kilo ya, 12 kilo, guling-guling. Lalu tangan kanan saya ini luka semua, telapak tangan luka semua. Ya, para tukang beca yang ada di situ tolong saya kasih minum, luka. Padahal motor kecepatan tidak terlalu cepat, ya pelan, ya sedang lah. Tiba-tiba jatuh. Kemudian papa datang mau ikut persekutuan. Saya kasih tunjuk papa tangan saya luka. Beliau katakan, itu tangan pelayanan, Ngana tidak mau melayani. Di situ saya melembutkan hati saya. Saya menyerah, Tuhan, kalau Engkau mau panggil saya jadi hamba Tuhan, saya bersedia. Saya mau melayani, saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau kita keras hati, bagaimana bisa disucikan? Bagaimana firman masuk? Ya, firman itu bagaikan memberitakan firman bagaikan menabur benih. Kalau hatinya keras itu seperti menabur di batu. Bagaimana bisa masuk? 1 Samuel 15 ayat 23. Beberapa ayat lagi. 1 Samuel 15 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa. Pendurhakaan sama seperti dosa bertemu. Ya, dan kedegilan, kekerasan hati, kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. berhala. Menyembah berhala, degil, keras hati. Terima kasih. Ini yang seringkali kita pertahankan. Karena harga diri kita, gengsi kita. Waktu itu saya tidak mau jadi hamba Tuhan karena saya merasakan pengalaman susahnya jadi anak hamba Tuhan. Menderita jadi anak hamba. Waktu itu papa baru merintis di Tentena. Menderita. Sampai kaki saya begini, Bapak Ibu kasih. Lutut saya masuk ke dalam. Kalau berdiri ya begini. Karena kurang gizi. Kalau saya berdiri begini, karena kurang gizi. Jadi kaki saya bagaimana mau ada gizi, setengah mati hidup. Jadi dari situ saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tapi puji Tuhan, papa latih terus lurus. Kalau tidak lurus, mana mau kita punya istri yang suka sama saya. Istri saya orang Jawa Timur, Malang, Areh Malang. Itu dilatih. Dari situ trauma. Kalau ke sekolah teman-teman bawa bekal yang abon atau apa, nasi, kue dan sebagainya, saya bawa bekal nasi disiram dengan minyak angus, minyak jelantah, pakai garam, sudah itu saja. Itu yang dimakan. Tapi puji Tuhan, Tuhan membela, sekalipun secara gizi terbelakang, tapi Tuhan bela, Tuhan permuliakan. Saya tidak pernah dikalahkan sampai kelas 6 sampai lulus, tetap peringkat di kelas. Tuhan bela, dengan gizi seadanya juara terus. Tuhan kasih pembelaan, Tuhan permuliakan. Tuhan tidak biarkan dirinya dipermalukan. Ya, dia tidak biarkan hambanya dipermalukan. Ya, puji bagi nama Tuhan. Itu kekerasan hati. Kemudian berhala yang berikut yang paling disimpan di dalam hati. Yang disimpan di dalam hati itulah serakah, cinta uang. Efesus pasal 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemara, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Iya, serakah, cinta uang, mamun, ilah zaman sekarang. Itulah mamun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah ikatan terakhir gereja untuk sempurna. Dulu bangsa Israel waktu mau keluar dari Mesir, ikatan terakhir dari Firaun adalah ternakmu tinggal. Kamu boleh ibadah di padang gurun, tapi ternakmu tinggal. Musa bilang, tidak bisa. Bagaimana kami mau beribadah kalau ternak kami tidak bawa? Firaun berkata, pergi kamu, aku tidak mau lihat mukamu. Kalau kamu lihat mukamu, kamu mati. Diusirlah Musa. Itu ikatan yang terakhir. Ikatan uang, bukan uangnya yang salah, hati yang terikat pada uang itu yang harus disucikan. Uang segalanya. Sampai Tuhan
Tuhan sudah nomor sekian. Yang penting duit, doi. Ya. Nah ini uang segalanya tersimpan di hati. So tidak cukup di bank, taruh di hati. Nah, ini yang mau disucikan oleh Tuhan. Biar ibadah kita pada malam hari ini ibadah yang disertai penyucian. Ada firman yang double porsi, firman yang menyucikan kehidupan kita dari kekerasan hati kita. Yeremia 23 ayat 29, firman itu seperti palu menghancurkan hati yang keras. Firman juga dalam Ibrani 4 ayat 12 seperti pedang yang memutuskan ikatan-ikatan uang di dalam hati kita. Amin. Firman menyucikan. Kalau penyucian terjadi, mujizat rohani, mujizat terbesar, itulah keubahan hidup pasti terjadi. Setelah kita disucikan, pasti dibaharui, diubahkan. Lihat, Luz menjadi Betel. Kejadian 35 ayat 6 itu. Luz diganti namanya menjadi Betel. Yakub diganti namanya menjadi Israel. Mujizat rohani terjadi. Luz itu artinya tinggal di tempat. Luz tinggal di tempat. Betel rumah Allah. Tadinya rohaninya tinggal di tempat, tidak pernah meningkat, tidak suka ibadah, tidak mau melayani Tuhan. Setelah disucikan, dibaharui, lebih baik tinggal di halaman Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Seperti Yakub, Daud berkata, aku mau diam di rumah Allah sepanjang masa, menikmati baitnya. Nah ini sudah diubahkan. Tadinya malas ibadah, setelah disucikan rindu untuk selalu beribadah ke rumah Allah, dibangun menjadi rumah Allah rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Kemudian Yakub artinya penipu, diganti menjadi Israel, pahlawan Allah. Salah satu saja, pahlawan Allah itu bagaimana? Kita membaca Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Ini pahlawan Allah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan Allah lebih dari pahlawan di bumi. Terus orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan Allah itu sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan, sabar dalam penderitaan lebih dulu. Sabar dalam penderitaan, diizinkan sengsara dialami. Sabar dalam penderitaan dan sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat, juga tidak terlambat, tepat pada waktunya. Siapa tahu malam ini adalah waktu Tuhan untuk menolong Bapak Ibu dalam pergumulan yang ada. Kalau belum ditolong, tetap sabar. Kalau lain ditolong, saya juga yakin kalau tetanggaku ditolong, saudaraku ditolong, keluarga sesama anggota pengurus dalam gereja ditolong, saya juga pasti Tuhan tolong. Yang penting poin pertama, disucikan, pasti dibaharui menjadi sabar, ditolong. Mujizat rohani terjadi, yakin percaya. Mujizat jasmani juga pasti terjadi. Amin, pasti terjadi. Yesus terlebih besar dari segalanya. Dia sanggup membaharui kita. Kalau saya renungkan, ada berapa saudara saya yang ingin datang, terutama kakak saya yang main drum. Seharusnya dia yang jadi hamba Tuhan, bukan saya. Kalau direnungkan, dulu waktu saya sekolah satu SMA dengan dia, dibanding-bandingkan sama guru. Kiapa nganak kakak, manis. Kok nggak anak begini? Selalu dibandingkan. Kalau ada yang nyeletuk, memang begitu. Di dalam keluarga ada yang pahit, ada yang manis. DPKK manis, dia ini pahit. Jadi bilang begitu. Kalau memang tidak jadi kesaksian, kalau teman-teman saya selalu berkata, anak pendeta kelakuan. Sebelum kakakmu tidak merokok, kenapa? Kakakmu begini, kenapa? Nah, itulah. Tapi Tuhan mampu membaharui. Yesus terlebih besar. Dia mengadakan mujizat rohani, dia membaharui.
Dia mengadakan mujizat jasmani. Dia sanggup membaharui kita, melakukan mujizat apa saja dalam hidup kita. Sakit bisa disembuhkan, tadi kesaksian. Yang mati bisa dibangkitkan. Yang tenggelam bisa terpuruk bisa diangkat pada waktunya. Semua pada waktu. Yang hancur bisa dipulihkan semua pada waktunya. Ya, Yesus terlebih besar. Dia sanggup mengadakan mujizat apapun dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang ada di Kota Bitung, apapun persoalan pergumulan, yang terutama yang kita cari jangan dulu mujizat jasmani. Saya mendatangi ibadah supaya saya ditolong, mujizat jasmani salah, bukan itu yang mudah dicari. Perempuan Sirofenisia, anaknya kerasukan setan, datang kepada Yesus. Yesus, tolong anakku yang kerasukan setan. Yesus katakan, tidak patut ambil roti untuk anak dilempar kepada anjing. Jadi dengan kata lain, perempuan ini anjing. Tapi apa yang dia katakan benar. Namun anjing mau menjilat remah-remah roti. Penyucian terjadi. Dia yang tadinya anjing, tabiatnya kotor, permisi, maaf, yang najis, yang jahat, dibaharui, bisa menjilat remah-remah roti, bisa menikmati firman. Yesus berkata, karena kata-katamu ibu, anakmu sekarang sembuh. Kalau malam ini mujizat rohani terjadi, penyucian terjadi, pembaharuan terjadi, secara jasmani juga pasti ada mujizat. Tapi yang utama, yang rohani, yang jasmani, Tuhan pasti sediakan bagi kita sekalian. Mujizat terakhir waktu Yesus datang, kita dibaharui sempurna. 1 Korintus 15 ayat 50 dan seterusnya. 1 Tesalonika 4. Kita dibaharui sempurna untuk menyambut Yesus di awan-awan. Dia raja segala raja. Dia juga disebut mempelai pria surga. Kita adalah tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanitanya. Puji Tuhan, yakin malam ini ada Yesus lebih besar dari segalanya, mengadakan mujizat dalam kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus lebih besar. Sambil kita bangkit berdiri. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Haleluya. Yesus lebih besar.
Yesus terlebih besar. Yesus Saya suara tentang masalah rohani, pergumulan nikah, pergumulan pelayan, pergumulan pekerjaan masa depan, pergumulan banyak. Haleluya. Kita percaya ada Yesus lebih besar. Dia lebih besar, satu menolong. Dia tahu keadaan, dia pedulikan. Haleluya. Lagi, sampai kita tutup mata, tidak usah lihat siapa saja. Ada yang mau datang kepada Tuhan. Saya mau bicara oleh Tuhan. Saya mau bilang Tuhan. Saya rindu dibaharui. Ada tempat di depan saya untuk mau datang kepada Tuhan. Yesus haleluya, haleluya. Yesus lebih besar. Yang penting ibadah kita sesuai dengan selera masuk ke Tuhan-Nya Tuhan. Dia sanggup memulihkan kita. Dalam pergumulan apa? Baik pergumulan nikah, pergumulan wanita, pergumulan usaha pekerjaan, pergumulan ibadah pelayan. Ada Yesus lebih besar. Pergumulan penyakit dan kalau yang mau besar aku, Engkau Raja mempelai surga kami, Engkau mampu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat rohani terjadi, kami disucikan, kami dibaharui, kami mencapai ukurannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mujizat jasmani juga terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Melihat umat-umat yang ada di depan dalam pergumulan mereka semua.
Engkau ada di tengah kami saat ini. Engkau sedang bekerja. Kami percaya dengan mata iman kami melihat Engkau ada sedang bekerja mengadakan mujizat rohani jasmani bagi kami. Seluruh umat yang ada di sini semua dijangkau oleh Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh dikaitkan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, sehingga waktu Engkau datang kembali tidak ada satupun yang tertinggal binasa. Kerinduan kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang bermain. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan dinyatakan, yang lemah kuatkan dalam percobaan, dalam ujian Kau berikan kemenangan, yang susah Kau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, tetapkanlah firman-Mu dalam kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Rinca Selano bersama seluruh pengurus persekutuan doa Taman Getsemani ini, juga momen engkau. Tuhan tolong, Tuhan memberkati semua. Tuhan memakai dalam pelayanan sudah Engkau percayakan, biar jiwa-jiwa dibawa pada keselamatan, percaya Yesus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai Penebus. Haleluya, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Berikan kesehatan, kekuatan seluruh keluarga dan semua diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Stanley Kansil bersama seluruh sidang jemaat Sungai Yordan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memakai dalam pelayanan yang ada. Tuhan berkati jiwa-jiwa di yang masuk dimenangkan, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Juga dalam pembangunan rumah ibadah mereka yang sedang berjalan. Tuhan tolong, Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Juga Om Jerry Kolamban yang ada bersama dengan kami sambil beribadah. Kau berkati pelayanan yang ada, berkati Nika Monika, berkati dalam pelayanan. Tuhan pakai, Tuhan selalu membukakan rahasia firman untuk jiwa-jiwa yang digembalakan, dibentuk, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Tinggal bersama seluruh umat yang ada di kota Bitung ini. Pemerintah kota yang ada semua diberkati oleh Tuhan. Berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Menghadapi pilkada serentak semua ditolong oleh Tuhan. Semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, damai. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Semua pengorbanan umat-Mu yang ada, baik waktu, tenaga, harta, karena Engkau Tuhan kiranya akan balas memberkati. Tuhan menolong semua dalam setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan jika kami akan kembali sebentar, baik yang akan kembali ke Manado, ke Tondano, dan tempat-tempat yang lain di sekitarnya, Tuhan menyertai, melindungi, menyertai dalam perjalanan Engkau Gembala Agung kami. Dan biarlah kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah-ibadah persekutuan yang akan datang. Terutama kami boleh dipertemukan di awan-awan saat kami menyambut Engkau yang datang sebagai Raja, mempelai pria surga kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama. Tinggallah bersama dengan seluruh umat-Mu, Engkau yang menggembalakan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkanlah firman-Mu dalam kami dan mampukan kami untuk melakukan, mempraktekkan firman. Demikian juga ibadah persekutuan di kota Manado, baik besok dan lusa. Tuhan memberkati. Tuhan kiranya membukakan rahasia firman-Mu. Tuhan tolong semua. Tuhan yang menggerakkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, akhir ibadah pelayanan kami. Haleluya. Amin. Akan duduk kembali. Sebelum saya kembalikan kepada yang pujian tadi, pada kesempatan ini saya mewakili seluruh sidang jemaat dari Tentena, Tonsu dan Diora mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ihim, kepada seluruh jemaat Sungai Yordan, Bapak Gembala sekeluarga yang sudah menerima kami, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf kami jika dalam pelayanan kami banyak kekurangan, kelemahan kami. Biar didoakan ke depan pelayanan kami lebih baik lagi. Puji Tuhan. Dan kesempatan ini juga saya mengundang Bapak Ibu yang bisa berkesempatan hadir untuk mengikuti ibadah persekutuan mulai besok malam di Manado di Aula Santa Yosef.
jam 6. Kemudian ibadah kedua tanggal 29 hari Kamis jam 9 pagi. Ibadah terakhir, ibadah penutup jam 6 sore. Jika Bapak Ibu berkesempatan hadir, itu bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami, rombongan yang ada. Yang akan melayani adalah guru saya sekolah Alkitab, Pak Pendeta Wijaya Hendra sekaligus gembala, di mana di sana saya bertobat, ya bisa dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, sampai bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang, baik mungkin bertemu di perpawasan di jalan atau dalam ibadah-ibadah persekutuan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada yang memimpin pujian.